Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, ya. Dan malam ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita, ya, nikmat kegembiraan, ya, untuk menyambut Ramadan. Alhamdulillah, detik-detik Ramadan sudah terasa, ya. Orang-orang yang beriman merasakan kegembiraan, ya. Merasakan kembali tumbuhnya tunas-tunas iman di dadanya. Merasakan kembali aroma, ya, musim panen pahala yang akan segera tiba. Sudah maklum kita ketahui, ya, bahwasannya Ramadan adalah puncak panennya pahala-pahala, yang mana artinya adalah puncak kegembiraan, ya, puncak kebahagiaan, puncak energi, ya, puncak kekuatan, ya, puncak kebahagiaan orang-orang yang beriman yang menumbuh suburkan iman kita, ya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, ya, dan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, ya. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang muslimah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di program Tahrib Ramadan Nasional, ya, bersama Ustaz Syam di Islamic Center. Hebat ya Ustaz, ya. Masih di Bandung. Nah, ya, bersama, oh, masih di Bandung, Ya. Mas. Barakallahu fiik, ya, bersama Ustaz Rijal, ya. Tadi yang telah membuka dengan Al-Qur'an, ada Ustaz Ami juga dan kaum muslimin, ya. Ustaz Muhsin juga paling atas ini. Wah, nampak bahagia sekali, ya. Ya, barakallahu fikum seluruh trainer rehab hati di Indonesia, ya, dimanapun berada, dan juga para peserta di ruang Zoom, ya, baik yang dari terapi ajar wain, ya, ataupun kaum muslimin yang juga hadir di ruangan ini dari TikTok, ya, yang menyimak juga di TikTok, ya. Alhamdulillah, doa-doa untuk semuanya, ya. Kita berbahagia menyambut Ramadan, ya, dan tim Rebati juga menyiapkan tahrib, ya, Ramadan di seluruh Indonesia di berbagai tempat, ya. Alhamdulillah nanti bisa disimak secara offline, ya, dan ini merupakan intronya, ya, merupakan awalan, ya, untuk menghangatkan suasana gembira kita, ya. Bulan Ramadan, ya, adalah bulan
tazkiyatun nafs ya, adalah bulan penyucian ya jiwa ya bagi setiap kaum muslimin ya. Bulan Ramadan adalah bulan muhasabah ya. Bulan Ramadan adalah bulan tadrib ya. Bulan di mana kita melatih jiwa kita, menyucikan jiwa kita ya, dan juga uh, tentu melatihnya ya. Semoga di akhir Ramadan ya kita mendapati tujuan daripada Ramadan itu sendiri, yaitu melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa ya. Amin ya robbana ya robbal alamin. Berikut ini saya tampilkan ada presentasi yang baru disusun ya. Ini adalah untuk menyambut Ramadan salah satunya ya. Barakallahu fiik ya, hamba-hamba Allah. Ya. Ya, sudah tampil ya. Ya, Ramadan adalah bulan diturunkannya seluruh Al-Qur'an dari Lauhil Mahfudz dan menuju Baitul Izzah. Ya, Ramadan adalah merupakan bagian daripada fondasi Islam, di mana rukun Islam itu diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan juga pintu-pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala buka dan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Maknanya kesempatan bagi kita untuk menikmati ya sebuah jaminan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan surga dan neraka. Ya. Pintu-pintu kebaikan sedang terbuka, lipat gandakan pahala-pahala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala halang setan ya, Allah Subhanahu Wa Taala belenggu mereka. Ya. Dan kemudian ini adalah bulan syafaat dan ampunan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari neraka ya orang-orang yang berdosa ya dengan kehendaknya ya. Di bulan Ramadan juga ada Al-Lail Al-Qadar ya, bulan yang terdapat di dalamnya malam kemuliaan ya. Bahagia orang yang mendapatinya, yaitu orang-orang yang nanti akan dilipat gandakan pahalanya ya sampai ribuan kali lipat tidak terhitung ya. Bulan Ramadan juga adalah ajang untuk menghapus dosa ya. Dan tentu bulan Ramadan adalah bulan di mana diijabahnya doa-doa kita semuanya. Di bulan Ramadan ini tentu semua umat Islam bersuka cita ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ya. Semesta raya gelap ya tanpa Al-Qur'an. Dan ketika Al-Qur'an diturunkan, maka tujuh lapis langit itu bercahaya hadirin. Ya, dan kerajaan setan runtuh di sana. Malam itu kemudian menjadi mulia dengan turunnya Al-Qur'an. Tidak hanya malam itu, bulan itu yaitu Ramadan juga menjadi bulan yang mulia. Jibril alaihissalam yang membawa Al-Quran juga menjadi panglima langit. Dan Al-Quran kemudian diturunkan kepada panglima manusia, manusia paling mulia, ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dengan turunnya Al-Quran maka Ramadan menjadi mulia. Malam Qadar menjadi mulia. Ya, Jibril menjadi mulia. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia paling mulia. Dan siapapun ya, yang memegang Al-Quran, siapa yang mengambil Al-Quran dan mumli dan Al-Quran adalah hudalinnas wabayinah. Dia petunjuk bagi manusia dan juga nasihat ya. Nasihat ya, dan juga Al-Furqan ya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil sebagai penunjuk jalan untuk manusia. Ya. Ramadan adalah bulan di mana manusia memanen pahala-pahala. Ya. Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhli beliau mengatakan Rajab adalah bulan untuk menanam, ya. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen pahala-pahala. Bagi yang terlambat tidak menanam di bulan Rajab, ya, maka ini adalah Sya'ban akhir, ya. Akhir Sya'ban ya, masih bisa menanam, ya. Dan kita tumbuhkan di awal Ramadan, nanti
di akhir Ramadan, puncaknya Al-Lail Al-Qadar, mudah-mudahan kita masih bisa memanennya. Yang terlambat menanam di bulan Sya'ban, ya, maka Ramadan awal adalah bulan pekan untuk menanam. Ya. Pekan berikutnya, ya 10 hari berikutnya adalah untuk menumbuhkan dan pekan akhirnya adalah untuk memanennya. Selalu ada kesempatan, ya. Bahkan kehidupan ini sendiri adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang utuh, ya, yang asli dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, ya. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan arasnya, ya, kemudian setelah menciptakan arasnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qalam dan Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz adalah buku induk, kitab induk penciptaan, yaitu umil kitab. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala tuliskan seluruh takdir makhluk-makhluknya. Dan di sana juga Allah tuliskan Al-Qur'an, ya. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian ciptakan langit dan bumi, ya. Dalam 6 masa Allah ciptakan jin dan malaikat, lalu Allah ciptakan manusia. Jadi Al-Quran Al-Karim telah Allah tulis, ya, di Lauhil Mahfudz sebelum penciptaan manusia, jauh sebelum penciptaan manusia. Dan di bulan Ramadan inilah diturunkan ke bumi kita, ya, ke tempat kita tinggal ini, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan sebagiannya diletakkan di Baitul Izzah, yaitu di langit yang pertama, ya, dan kemudian diturunkan secara bertahap ke permukaan bumi, ya. Ramadan adalah pondasi bagi agama Islam ini, ya. Islam dibangun atas 5 perkara, ya. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ikrar, ya, syahadatain, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang wajib disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Kemudian mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat, membayar zakat, ya, berhaji ke Baitullah, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ramadan adalah merupakan pilar-pilar agama kita. Bahkan salah satu syarat untuk memasuki surga, kata Nabi SAW, ya, jika wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga dirinya dan taat pada suaminya, maka kata Nabi, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Ya. Ini adalah sebuah penghargaan yang sangat besar, ya, kepada Ramadan, ya. Dan ada seorang sahabat, ya, yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, ya, Abu Abdullah Jarir Al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan sholat, ya, lalu kemudian berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah dengan sesuatu apapun. Ya, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, jika aku ini muslim yang biasa-biasa saja gitu, ya. Salat 5 waktu, ya, aku wajibkan, kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak mengamalkan yang lainnya, maka apakah dengan asbab itu aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Ya, jadi ini kesempatan, hadirin, kesempatan yang sangat luar biasa, ya. Jika amal kita serba minimalis, ya, maka Ramadan ini adalah kesempatan untuk meraih kunci surga, ya, untuk mengamankan posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bulan Ramadan juga adalah bulan ampunan, ya, bulan syafaat, ya. Nabi SAW bersabda, ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ya. Sesiapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan, ya, wahtisaban, dan harapan mendapat hisab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan, ya, ampuni dosanya yang telah berlalu, ya. Nah, ini penting juga diberitahukan kepada anak-anak kita, ya, kepada para mualaf, ya, kepada orang-orang yang baru memasuki Ramadan, anak-anak yang hijrah, ya, bahwa puasa di bulan Ramadan itu syaratnya 2, ya. Syaratnya yaitu
berdasarkan iman ya. Berdasarkan geraknya iman dan kemudian harapan ingin meraih pahala dari Allah, meraih ampunan dari Allah, ya, jangan ikut-ikutan ya. Jangan dijadikan beban ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bulan Ramadan juga bulan dikabulkannya doa. Kita sepanjang tahun berdoa, mungkin ada sebagian doa kita yang belum dikabulkan, maka Ramadan ini adalah boosternya ya. Di bulan Ramadan ini adalah akselerasinya. Di bulan Ramadan ini kita melipat gandakan kekuatan ya untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mendapatkan ijabah di saat sahur, mendapat ijabah di saat puasa, di saat buka, sepanjang malam ya. Dan sepanjang Ramadan ya. Jadi begitu detik-detiknya ini masuk ke dalam Ramadan, siapkan catatan-catatan mana doa yang belum dikabulkan. Ya, ajukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, kata Nabi. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan Allah Ta'ala kabulkan. Ya, luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan lipat ganda pahala yang luar biasa, ya. Nabi SAW bersabda, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali, ya, sampai 700 kali lipat. Ya, tapi di bulan Ramadan, ya, Allah lipat gandakan, ya, ya, dengan sesuka hatinya, ya. Jadi kalau hari-hari biasa kita mendapat 10 sampai 700, ya, di Ramadan itu Allah lipat gandakan sesuka hatinya, ya, sesuka dirinya, ya, Masya Allah. Ini adalah jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana amal sekecil pun Allah Subhanahu wa taala berikan harga ya. Allah Subhanahu wa taala syukuri ya. Kemudian di bulan Ramadan ada malam Al-Qadar ya. Al-Lail Al-Qadar atau malam yang powerful ya. Qadar itu artinya dahsyat ya. Ya, bahasa Indonesianya powerful ya. Kenapa dikatakan malam yang dahsyat? Kenapa dikatakan malam yang powerful, malam yang padat? Ya. Karena di malam itu, ya, para malaikat berkumpul di bumi. Ya. Para malaikat berkumpul, ya, di bumi dan di langit. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk berkumpul, ya. Dan sehingga daun-daun itu padat. Ya. Maka di malam itu tidak ada angin berhembus. Ya. Tidak ada badai malam itu. Angin tenang, ya, daun-daun diam. Ya. Malaikat-malaikat berdesakan. Ya. Masya Allah, tabaraka rahman. Dipenuhi dengan rahmat Allah, ya, dipadati dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka malam Qadar sejatinya menjadi salah satu tujuan daripada Ramadan kita. Ya. Bahagia sekali yang bisa menggapainya di Masjidil Haram. Ya, Alhamdulillah, ya, Mubarak yang telah meniatkan untuk menikmati, ya, akhir Ramadan ini di Masjidil Haram. Ya, Alhamdulillah yang tidak bisa menikmatinya di sana, masjid-masjid terbuka ya, untuk iktikaf ya, untuk mendapatkannya ya. Malam Al-Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala ampuni kita ya. Bagaimana cara mendapatkan malam Qadar ya? Nanti para ustadz, para kiai akan bahas ini setiap hari ya, terutama akhir-akhir menjelang Ramadan ya. Saat ini media sosial sudah terbuka ya. Segera ya, apa namanya, jangan ketinggalan browsing ya, searching apa itu Lailatul Qadar ya, bagaimana menggapai ya, hadirin ya. Yang utama hadirin ya, untuk menggapainya tentu jangan lewatkan setiap malam ya. Ya. Jangan remehkan malam-malam awal Ramadan ya. Karena kalau malam-malam awal kita tidak sungguh-sungguh ya, maka pertengahannya juga apalagi ya. Jadi kata ulama, kalau kita bisa sholat jemaah ya, Isya dan subuh ya, di setiap malam Ramadan, maka kita akan mendapatkan Al-Lail Al-Qadar ya. Karena Al-Lail Al-Qadar ada di salah satu malam di bulan Ramadan ya. Hadirin ya, kita tahu ya bahwa sholat Isya berjamaah itu seperti setengah malam ya beribadah, dan sholat subuh berjamaah itu seperti, ya, seperti apa? Seperti sepanjang malam beribadah. Sementara kata Nabi, sesiapa yang, ya,
salat di malam Ramadan, ya. Siapa yang salat berjamaah, ya, dan kemudian salat malam di belakang imam sampai selesai, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ya, ini luar biasa sekali, ya. Banyak sekali ampunan, banyak sekali bonus di sana, ya. Dan goal Ramadan, ya. Goal Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, ya. Sebagaimana tadi dibacakan Ustaz, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah tiba perintah untuk berpuasa, ya, untuk saum, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada umat-umat terdahulu, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi goal Ramadan adalah untuk bertakwa. Ramadan adalah bulan untuk melatih ketakwaan, ya. Hanya orang yang berimanlah yang bisa melakukan ketaatan ini. Ya, hanya orang yang beriman, yang imannya terujilah yang bisa melakukan ketaatan ini. Ya, semoga kita mendapati, ya, bulan ini sebagai, ya, bulan untuk menyempurnakan ketakwaan kita. Ya. Hadirin yang berbahagia, ya, kaum muslimin muslimah, Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk kesusahan, ya, kesedihan di dalam jiwanya, rasa sakit, ya, yang menyelimuti, ya, psikisnya, mentalnya, disebabkan oleh gangguan setan, ya, maka Ramadan juga adalah bulan tazkiyatun nafs, ya. Ramadan adalah bulan penyucian, jadi mana Allah Subhanahu wa taala sucikan kita dengan berbagai amalan-amalan. Untuk menggapai tazkiyatun nafs, maka ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dengan melakukan jihadun nafs, atau yang disebut dengan mujahadah. Jihadun nafs adalah bersungguh-sungguh memerangi nafsu kita. Ya, di bulan Ramadan Allah Ta'ala telah ikat setan. Setan-setan panglimanya telah Allah belenggu. Ya, maka nafsu juga puasa. Ya. Di siang hari nafsu kita puasa. Ya. Apa yang tadinya halal bagi nafsu kita menjadi haram. Ya, istri kita jadi haram. Ya, makanan-makanan yang halal thayyib juga jadi haram dimakan di siang hari. Ya. Apalagi yang haram. Ya. Yang halal diharamkan, apalagi yang haram. Maka sedikit sekali celah bagi nafsu untuk menguasai kita. Maka di momen inilah kita menentang nafsu, ya. Kita membatasinya, ya, melemahkan hingga bisa menguasainya. Ya. Di bulan Ramadan juga kita bisa melatih atau mengarahkan nafsu kita dengan mudah. Ya. Ramadan adalah bulan untuk mendisiplinkan nafsu kita, ya, tadribun nafs, ya. Ini adalah juga bagian daripada bagaimana melakukan tazkiyatun nafs tersebut. Bulan Ramadan juga adalah bulan untuk muhasabah, ya. Muhasabatun nafs adalah salah satu cara untuk, ya, menyucikan jiwa kita, ya. Jihadun nafs, menentang nafsu, ya, tadribun nafs, melatih nafsu, muhasabatun nafs adalah menyesali apa-apa yang telah dilakukan oleh nafsu kita, ya, kemudian bertaubat, ya, di momen yang tepat, ya. Manusia memiliki 2 unsur dasar, ya, yaitu ruhani dan jasmani yang harus dikuatkan. Selama 11 bulan kita memperbaiki, menguatkan jasad kita. Kita memberinya makan, ya, secara teratur, kemudian memberikan nafsu kita apa yang dia inginkan, ya. Maka di bulan Ramadan ini saatnya kita menggemukkan ruh kita, saatnya kita menggemukkan, ya, akal kita, ya, saatnya kita menguatkan, ya, akal kita, menenangkan jiwa kita dari gejolak-gejolaknya, ya. Karena jika tidak, maka Ramadan berlalu, ya, tubuh kita masih akan tetap demikian, ya, masih akan tetap dalam rasa sakit, ya, dan kesakitan, ya. Manusia memiliki
dua unsur, yaitu unsur jasmani dan juga unsur rohani. Ya, kalau unsur jasmani kita telah mengobatinya sepanjang 11 bulan. Maka Ramadan ini adalah ajang untuk menyembuhkan rohani kita. Ya. Ajang untuk menyegarkan iman kita dengan tilawatil Quran, dengan zikir. Ya. Bagi yang sedang sakit tadi, ya maka Ramadan adalah ajang untuk terapi, ya, terapi Al-Quran. Jadi selain tilawah, niatkan untuk terapi. Ya. Ya, saya ucapkan selamat bagi hamba Allah yang telah ikut terapi Al-Baqarah dari bulan Rajab ya sampai Sya'ban ini ya, dan di pekan ini ya, pekan kedua terakhir ini sudah masuk terapi Az-Zahrawain ya. Sebentar lagi ya. Dan di bulan Ramadan terus tingkatkan ya kalau bisa Az-Zahrawain plus tilawah kita ya. Karena itu adalah obat ya yang terbaik untuk rohani kita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan ya. Sering kita melihat ya bahwa unsur rohani itu adalah satu, yaitu unsur iman saja atau unsur nafsiyah saja. Sehingga seolah-olah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak punya iman. Sebenarnya ketika kita mengikuti hawa nafsu, iman kita tetap hidup. Iman kita tetap hidup, hanya kerdil. Dia memerlukan asupan, dia memerlukan makanan. Ya. Maka di bulan Ramadan ini adalah ajang untuk menguatkan iman kita. Ya. Juga ajang untuk melemahkan nafsu kita agar menenang. Ya. Dan juga ajang untuk menguatkan akal kita dengan daurah-daurah, dengan ilmu-ilmu. Ya. Dan ajang untuk ya menghancurkan setan yang ada di dalam diri kita yang punya penyakit disebabkan gangguan jin ya. Ramadan sedang diikat, maka habisi dia. Ya, pukuli ya, hancur leburkan mereka ya. Kalahkan, buat setannya menangis ya. Inilah yang disebut sebagai istisqa ya. Selain itu di bulan Ramadan juga lambung kita juga istirahat ya. Lambung kita istirahat ya dari berbagai keletihannya selama 11 bulan tadi ya. Dan itu juga menjadi obat. Ya, Nabi SAW mengatakan ya ala inna wal jasadi mudghah, dalam jasad manusia ada segumpal daging ya. Idza saluhat jasadu kulluh, ketika dia sehat maka sehat semuanya ya. Wa idza fasada jasadu kulluh, ketika dia sakit maka sakit semuanya. Ala wahya al qalbu. Daging itu bernama kolbu ya. Nah, ibu sekalian ya, bulan Ramadan ini adalah bulan tazkiyatun nafs tadi ya, bulan untuk membersihkan kolbu kita ya. Bagaimana cara membersihkan kolbu kita ya di bulan Ramadan ini ya. Yang pertama tentu ya, yang dimaksud membersihkan itu adalah membersihkan nafsunya. Ya. Membersihkan kolbu dari nafsu, membersihkan kolbu dari setan ya. Nafsunya dilemahkan dengan puasa ya. Kemudian setannya diikat ya. Ya, tinggal apa lagi hadirin ya. Tinggal kita ya bertempur ya, berjuang untuk mengalahkannya. Namun hadirin, kita masih kenapa kita menyaksikan maksiat ya? Itu adalah nafsunya. Ya, maka kita harus mengenali ya ada ruang kolbu kita itu ada nafsu ya. Nafsu ini gejolak di dalam dada kita ya yang menginginkan kepuasan ya, yang menginginkan apa namanya? Ketenangan ya, yang menginginkan dipenuhi ya, desires di dalam diri kita ya. Dan inilah yang disebut sebagai psikis ya. Ada juga di dalam diri kita itu ada juga namanya mental atau akal ya. Kita juga perlu melakukan tazkiyatul akal ya, penyembuhan pada akal kita. Jadi jadi hadirin ya, di bulan Ramadan itu selain jasad kita yang diperbaiki lambungnya ya, ini juga akan membuat kita sehat ya. Kemudian kolbu kita juga diperbaiki ya, keimanannya ya. Kemudian nafsu kita juga dilemahkan ya, diperbaiki, dan mentalnya juga ya tentu saja ikut terbersihkan ya dengan menenangnya diri kita. Dan kemudian insya Allah penyakit-penyakit psikosomatik itu akan hilang ya. Jadi jadikan Ramadan untuk membersihkan
diri kita termasuk penyakit-penyakitnya. Ya. Bagaimana cara melakukan tazkiyatun nafs secara detailsnya? Ya. Ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama melakukan jihadun nafs, ya, muhasabatun nafs, dan juga tadribun nafs. Ya. Jihadun nafs yaitu memerangi nafsu kita. Ya. Muhasabatun nafs tadi melakukan muhasabah. Ya. Dan kemudian tadrib yaitu melatih nafsu kita. Ya. Selain 3 hal tadi, ya ada namanya merubah orientasi hidup. Ya. Jadi merubah orientasi hidup untuk menggapai kolbun salaman, ya, kolbun yang salim, ya, menggapai kolbu yang selamat daripada dunia. Ya. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan itu yang kita pikirkan adalah bagaimana beras naik, ya, bagaimana nggak bisa beli takjil, ya, bagaimana kemudian bisa buka di mana hari ini, ya, bisa berpesta pora, ya, itu Ramadan yang gagal. Ya. Ya, hadirin. Ramadan adalah bulan di mana kita, ya, meluruskan arah hidup kita, ya, untuk membebaskan kalbu kita dari syahwat dunia dan syahwat setan. Ya. Kemudian tazkiyatun nafs bisa dilakukan juga untuk memurnikan kembali, ya, menguatkan kembali, ya, tonggak-tonggak pilar-pilar akidah kita, ya, yaitu dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa, ya, dan tentu menyempurnakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Jangan sampai kita puasa jalani tapi sholat tidak dijalani. Jangan sampai kita tergiur, ya, dengan ibadah puasa dan mengikutinya, tetapi yang lebih besar yaitu sholat tidak dilakukan. Ya. Dan kemudian menjadi ajang untuk memperbaharui akidah kita, ya, akidah kita, ya, yaitu sumpah kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memperbanyak sholat malam kita, ya, untuk menenangkan diri kita, ya, dan juga yang tidak kalah penting, ya, ini yang terakhir, ya, adalah memaafkan dengan sempurna, ya. Mari kita jadikan sepanjang bulan Ramadan itu, ya, untuk mengalahkan, ya, nafsu kita seutuhnya, ya, untuk membersihkan jiwa kita dari hasad, dari dendam, ya, dari penyakit-penyakit hati yang ada di sana. Ya. Jika ada satu nama yang belum bisa dihapus, ya, dari jiwa kita, maka kita upayakan di bulan ini kita sempurnakan. Ya, kita sempurnakan maafnya, ya, sebagaimana maaf Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Ya. Ya, hadirin, ada ujian dan ada alat uji. Orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu menyucikan jiwanya, ya, karena dia tidak memahami hakikat ujian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ujian kepada kita agar kita naik kelas, ya. Tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ujian tanpa memberikan juga jawaban, ya, sebagaimana mustahil, ya, seorang penjual gembok itu kemudian menjual gembok tanpa kunci, ya. Ya. Ketika kita menyalahkan manusia, ya, maka kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirim ujian tersebut, ya. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, ada sebuah kisah, ya, kisah dari Mistah, ya. Mistah radhiyallahu anhu, ya, itu adalah sepupunya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Di suatu ketika ibunya Mistah ini mengatakan, ya, celakalah Mistah, ya. Celakalah Mistah. Ya, kenapa demikian? Ya, karena Mistah ini melakukan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi fitnah keji yaitu menuduh Aisyah melakukan jinnah, ya. Di sana Abu Bakar radhiyallahu anhu yang selama ini memberikan makan kepada Mistah itu kemudian marah, ya. Kata Abu Bakar, wallahi la anfiku ala Mistah syai'an abada, ya. Demi Allah aku tidak akan memberikan Mistah lagi, ya, makanan, ya, selama-lamanya. Jadi Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, kaya raya, ya, dan dia menanggung banyak apa namanya kehidupan saudara-saudaranya. Nah, Mistah ini sepupunya Abu Bakar, ya. Dan kemudian ketika Mistah ini jahat kepada putrinya yang dicintai, ya, dan tentunya istrinya Nabi SAW, ya, maka Abu Bakar
bersumpah ya untuk menyetop gitu ya, menyetop apa namanya kebaikan yang selama ini dilakukan. Dan subhanallah ya, Allah kemudian menegur Abu Bakar. Ya. Allah menegur Abu Bakar radhiyallahu an dengan ayat yang sangat indah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, yakni orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Ya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kadang-kadang hamba Allah ya dalam memaafkan itu kita terhalang ya. Kita terhalang dengan alasan-alasan yang sempit sebenarnya. Alasan-alasan dunia, alasan bahwa dia tidak baik, alasan bahwa dia tidak layak dimaafkan, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan ya maafnya kepada hamba-hambanya yang memaafkan ya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, tidakkah engkau senang jika aku memaafkanmu ya. Maka mendengar ayat ini ya Abu Bakar tersanjung ya. Abu Bakar melepuh hatinya. Begitulah orang-orang yang beriman ya. Ketika ayat turun maka langsung berubah ya. Ketika mendengar Quran langsung berubah ya. Dia memaafkan bukan karena manusianya tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ya. Memaafkan karena Allah adalah cara paling strategis ya. Karena memaafkan itu memerlukan kekuatan yang sangat besar ya. Maka kemudian hanya Allah lah yang bisa memberikan kekuatan kepada hati kita ini. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang terguncang jiwanya. Ya, pamannya yang mulia, ya, yang gagah berani, panglima jihad, ya, Hamzah radhiyallahu an itu dilempar lembing dari belakang oleh Wahsy, ya, dan kemudian beliau roboh dan kemudian musuh menyergapnya dan Hindun mencabik-cabik tubuhnya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ya, ya Allah saksikanlah, aku akan lakukan ini kepada 70 orang-orang Quraisy. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya langsung, ya, merespon apa yang Nabi SAW katakan. Ya. Allah Taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Ya. Jika kamu ingin membalas, wahai Muhammad, balaslah sesuai dengan ya apa yang mereka lakukan kepada kamu. Ya. Dan jika engkau memaafkan, wala in sabartum lahu khairul lissabirin. Ya. Dan jika kamu maafkan maka sungguh itu adalah lebih baik. Jadi ini hadirin ya, Ramadan adalah momen yang terbaik untuk memberikan amnesti, untuk memberikan ampunan, untuk memberikan uzur kepada saudara-saudara kita yang bersengketa dengan kita ya. Untuk memberikan maaf yang sempurna ya, untuk mendapatkan kesempurnaan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu memaafkan ya, maka sebenarnya hati kita yang sempit. Ya, sebagaimana tinta yang diteteskan kepada air ini ya. Jika ada satu tetes tinta dicelupkan ke dalam air ini, maka yang terjadi ya, air dalam botol ini akan menghitam. Tapi kalau tinta itu saya teteskan kepada lautan ya, maka yang terjadi lautan tidak akan berubah warnanya. Ya. Lautan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Lautan ketika diteteskan tinta maka dia tidak berubah ya. Maka kalau hati kita jernih ya, hati kita seluas samudra, maka kita akan mampu memaafkan ya. Dan jikapun berat dan itu berat bagi nafsu ya, Allah taala berfirman ya, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin ya. Jika kamu sabar Muhammad ya, ya aku tahu kata Allah itu menyakitkan bagimu. Aku tahu memaafkan itu mengiris hati ya, tetapi itu lebih baik bagi kamu. Jika engkau sabar, lebih baik bagi kamu. Ya. Dan Nabi SAW memilih yang lebih baik. Ya. Ya. Barakallahu fiik hadirin. Ya. Dan kemudian, ya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya, dengan memaafkan berarti kita juga menahan marah. Ya. Ya. Tidak melampiaskan marah. Ya. Ya. Dengan menahan marah maka kita bisa meremas-remas kepala setan. Ya. Mengalahkan setan. Ya. Barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan dia mampu mengeluarkannya,
maka Allah akan memenuhi rongganya dengan keamanan dan iman. Iya hadirin. Jadi seolah-olah menurut nafsu kalau sudah marah-marah kita aman ya. Padahal marah itu akan membuat kita insecure ya, merasa tidak aman ya. Dan ini adalah ayat yang berbicara hadirin ya. Maka dengan memaafkan ya akan membuat kita merasa aman ya. Dan kemudian ketika kita menahan marah ya, Allah Subhanahu wa taala akan menahan azabnya. Ya. Jadi ingatlah ketika kita memaafkan dengan menahan amarah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan azabnya. Azab Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyakit juga bisa. Penyakit yang mematikan, sakit yang tak kunjung sembuh ya. Dan kemudian ya hamba-hamba Allah sekalian ya, orang yang menahan marah ini dijanjikan surga ya. Ya. Wasari'u ila magfirati rabbikum. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Wa jannati arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman, dan berlarilah. Ya. Wasari'u, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Berlarilah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ya, di ayat berikutnya dikatakan alladzina yunfikuna ya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, jadi menahan amarah ya, lalu kemudian memaafkan ya, itu akan membuat ya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang hadiahnya adalah surga ya. Kita mendengar satu hadis ya, la tahdab walakal jannah. Nah, hadirin, ini adalah hadis yang versi panjangnya ya, ayat yang versi panjangnya ya, perintah Allah ya. Dan kemudian hadirin yang berbahagia ya, ada dua orang yang sedang bertengkar ya di hadapan Nabi SAW ya, dan kemudian Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian tahu ya bahwa ada satu kalimat yang jika diucapkan oleh salah satu di antara keduanya maka rasa marahnya akan hilang. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ya kata Nabi SAW ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya marah itu dari setan. Ya. Nah, hadirin hamba Allah yang dimuliakan, ya. Ramadan juga adalah bulan Quran ya. Bulan di mana Al-Quran Al-Karim diturunkan ya. Maka bagi hamba-hamba Allah yang sedang sakit ya, mari pergunakan Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dalam membacanya ya, menikmatinya ya. Sebagian menghafalnya mungkin ya, atau sebagian bagi yang sedang berjuang untuk apa namanya ya, mendapatkan kesembuhan ya. Ramadan adalah bulan yang utama ya. Ada 5 rahasia ya bagaimana agar Al-Quran bisa menyembuhkan ya. Yang pertama, dibaca dengan suara yang lantang, suara yang keras ya, karena dia syifa untuk menenangkan jiwa kita ya. Kemudian yang kedua, diniatkan untuk diri kita ya, diniatkan untuk apa namanya, menyembuhkan ya penyakit-penyakit kita ya, yang spesifik baik psikis ataupun mental. Kemudian berikutnya ya, kita ikutin Nabi SAW bagaimana sunnah-sunnahnya ya, ayat-ayat yang dibaca ya. Dan yang keempat, hati-hati dengan tipu daya setan ya. Apakah di bulan Ramadan tipu daya setan masih ada? Jawabannya iya ya. Di bulan Ramadan setan masih akan berkeliaran ya, setan-setan kecil ya. Setan sihir itu setan-setan kecil ya. Jinazah itu setan-setan kecil. Dia masih akan tetap berkeliaran ya. Dan kemudian setan-setan besar lah yang diikat ya, setan-setan besar yang diikat, setan-setan yang menghalang kita sholat ya, itu diikat ya. Ya. Dan ya hadirin ya, hati-hati dengan tipu dayanya. Ya, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ya, hancurkan penghalang antara kita dengan Al-Qur'an. Hancurkan penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya.
Penghalangnya tidak lain bukan adalah dosa ya. Dosa yang terjadi baik antara kita dengan Allah ataupun antara kita dengan manusia ya. Dengan memiliki bekal 5 rahasia ini kita insya Allah bisa sembuh dengan Al-Quran ya. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk memanen pahala-pahala ya, pahala-pahala yang besar ya, momentum untuk memaafkan ya dengan sempurna ya, momentum juga untuk melakukan jihadun nafs ya, menyempurnakan penentangan terhadap nafsu kita, momentum untuk melakukan muhasabatun nafs ya, untuk muhasabah ya, menyesali yang telah berlalu dan bertaubat ya dengannya, dan juga momentum untuk melakukan tadrib ya untuk nafsu kita ya agar kita mendapati ya kesempurnaan fitrah setelah Ramadan ini berlalu ya. Barangkali jika